Kalau ditanya sama orang tuanya Selin, orang tuanya justru tidak merasa Selin ini seperti anak indigo. Orang tuanya cuma merasa bahwa Selin ini anak yang memiliki bakat spesial karena dari dia umur 3,5 tahun udah bisa masak ya. Udah bisa masak, bikin mooncake ya. Nah, buat kamu yang udah lebih dari 20 tahun belum bisa bikin mooncake, kalah sama Selin loh ya. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Indigo datengin seleb. Tapi kali ini selebnya adalah Little Chef ya, koki cilik namanya Shelin ya. Rambutnya keren, biru, cantik banget ya. Jadi tadi sebelumnya kita udah wawancara khusus buat di YouTube-nya Shelin. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun dan juga YouTube channelnya Shelin Ashley. Iya, Shelin Ashley. Namanya lumayan susah, nanti ada di sini ya keterangannya supaya kalian nggak salah gitu. Nah, Shelin, Shelin kan katanya umurnya baru 8 tahun nih. Iya, tapi umur 8 tahun udah pinter masak. Tadi udah nyobain nasi gorengnya. Itu nasi gorengnya bukan kayak masakan anak-anak, tapi kayak orang dewasa yang udah biasa masak gitu. Mungkin orang dewasa juga kalah kali sama Shelin gitu. Dan Kak Furi itu kan terus terang aja nggak bisa masak sama sekali ya. Jadi ngelihat Shelin bisa bikinin nasi goreng seenak itu, wah hebat gitu ya. Kesibukannya apa aja? Selain masak, Elin juga suka jalan-jalan, nge-review makanan, terus kayak suka berbagi cerita staycation gitu. Oh, berbagi cerita. Tetapi mungkin kalau Kak Furi secara pribadi bukan ingin membahas tentang Shelin Little Chef. Semua orang udah tahu ya Shelin tuh masaknya enak ya, bukan cuma pengen ngebahas itu aja. Tapi lebih ke perasaan pusing dan deg-degan di saat tadi pertama kali ketemu sama Shelin. Nah, kalau Kak Furi tuh ketemu sama Shelin tuh pusing banget tadi. Shelin pusing nggak? Enggak. Enggak. Oh, kalau Shelin nggak pusing. Terus lebih ngerasain apa? Nggak tahu sih. Kayak lebih deg-degan dari biasanya. Lebih deg-degan dari biasanya. Jadi tadi juga Kak Furi sempat nanya tuh sama mamahnya, biasanya Shelin kalau syuting di tempat lain kayak gitu juga nggak? Enggak, katanya biasanya kalau syuting tuh nggak pernah deg-degan, lancar gitu. Nah kalau Kak Furi pusing. Biasanya kalau ketemu dengan anak-anak spesial ya atau anak-anak indigo memang suka merasakan pusing karena ada energi yang agak sedikit bentrok sebelum akhirnya nanti kita bener-bener satu frekuensi baru kenalan gitu. Kalau ditanya sama orang tuanya Shelin, orang tuanya justru tidak merasa Shelin ini seperti anak indigo gitu. Orang tuanya cuma merasa bahwa Shelin ini anak yang memiliki bakat spesial karena dari dia umur 3,5 tahun udah bisa masak ya. Udah bisa masak, bikin mooncake ya. Nah, buat kamu yang udah lebih dari 20 tahun belum bisa bikin mooncake, kalah sama Shelin loh ya. Nah, jadi Shelin ini cuma dikasih tahu sedikit aja udah langsung bisa gitu. Nah, kalau Kak Furi ngelihatnya memang Shelin ini old soul gitu. Jadi mungkin dulunya adalah koki atau apa. Tapi kamu pernah ngerasa nggak kalau pada saat kamu masak, itu kamu kayak udah pernah masak itu sebelumnya? Enggak. Enggak, jadi pada saat masak, ya udah masak aja gitu? Iya. Oh, nggak pernah nanya bumbu gitu? Enggak sih. Oh, enggak ya. Ajaib. Langsung tahu gitu. Terus pada saat masak, kamu bahagia? Ya senang aja seperti layaknya bermain. Oh, seperti layaknya bermain gitu. Jadi kalau masak ini sama Shelin udah dianggap kayak bermain aja, jadi fun gitu ya. Dan dia tetap merasa menjadi Shelin gitu, bukan orang lain yang masak gitu. Dan Kak Furi itu tadi ngerasa kamu tuh kayak bukan anak kecil.
Kamu tuh kayak anak lulus SMA. Udah tinggi, udah gede gitu. Jadi apa mau ngobrol tuh kayak sungkan gitu mau ngobrol sama anak kecil, karena kalau buat Kak Furi, kamu kayak bukan anak kecil gitu. Kayak udah gede gitu. Cuman mungkin ya cuman beberapa orang aja mungkin yang merasakan Selin seperti orang dewasa, karena mungkin pada umumnya pasti melihat Selin seperti anak kecil ya. Pada saat pertama kali dibilang bahwa Selin itu mau ngajak kolaps, yang pertama kali Kak Furi tanyain, Selin indigo ya? Gitu. Oh enggak, katanya. Selin ini loh apa pinter masak, masih kecil pinter masak. Ah enggak nih, anak indigo. Soalnya dari sebelum Selin datang udah pusing. Cuman pusingnya on off. Kalau tadi pusingnya pusing banget. Pusing banget gitu. Ya, tapi setelah Selin gendong Mandy, pusingnya hilang gitu. Ya Mandy ya, setelah gendong Mandy, pusing Mami Furi jadi hilang. Alhamdulillah. Nah, kalau Selin sendiri nih, ketemu sama orang, diwawancara gitu, kadang suka capek nggak sih? Lumayan sih, tapi nggak capek banget gitu. Oh, nggak capek banget. Iya. Jadi lumayan enjoy ya Iya. ketemu sama orang. Siapa artis yang paling pengen Selin temuin? Siapa ya? Yang favorit banget, yang belum pernah ketemu nih. Yang belum pernah ketemu. Tapi pengen ketemu sama dia gitu. Selin pengen diwawancara dia gitu, atau masakin dia. Siapa? Siapa ya, bingung juga. Bingung juga. Udah pada ketemu semua? Nggak semua sih, tapi yang Elin bener-bener pengen ketemu udah pernah ketemu. Siapa tuh? Chef Marinka. Oh, Chef Marinka. Chef Marinka tinggalnya di sini loh. Iya. Chef Marinka tinggalnya di sini, di satu apartemen sama Mami Furi. Nanti kamu bisa mampir. Jadi idolanya nggak jauh-jauh dari chef, karena memang dia senang masak ya. Oke, artis yang udah pernah dimasakin sama Selin dan seneng banget sama masakan Selin siapa aja? Siapa ya? Andi Ray. Belum. Om Andre. Oh, Om Andre. Masakin apa tuh buat Om Andre Taulani? Kalau nggak salah masak puding lumut. Wow, puding lumut. Jadi kalau puding lumut itu artinya? Nggak tahu juga sih. Tapi ya kayak puding lumut gitu aja. Warnanya hijau gitu? Iya. Oh, yang pasti enak aja ya, udah pasti ya, puding lumut gitu. Nah, terus cita-cita yang pengen nanti kalau udah dewasa, aku cita-citanya mau jadi ini gitu. Jadi chef. Jadi chef. Jadi nggak beralih dari dunia masak ya. Iya. Dari kecil sampai dewasa cita-citanya mau tetap jadi chef. Nah, ini namanya fokus, konsisten. Udah pasti nanti kedepannya bakalan jadi anak yang sukses. Nah, kalau Selin sukses nih, ya, Selin itu mau ngebahagiain siapa sih kalau Selin sukses? Keluarga. Keluarga itu siapa aja coba? Semuanya. Semuanya, mama, Iya. papa, kakak gitu. Iya. Oh iya. Nah terus mama suka marah nggak? Menurut Elin kalau marah itu ya artinya sayang. Oh artinya sayang. Misalnya Elin ngapain tuh kalau dimarahin? Misalnya apa ya? Misalnya ada Elin gitu salah masak, terus mami marah, ya kan marah juga buat kebaikan Elin. Oh gitu. Jadi salahnya kalau pas lagi masak gitu ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Nah,
Elin kan sekarang lagi gendong boneka nih. Emangnya Elin seneng boneka? Kalau beda sih, kalau misalnya boneka biasa gitu, ini tuh kayak kurang suka gitu loh. Jadi kayak megang sedikit, udah aja. Gitu. Udah. Nah tapi kalau spirit dolls, boneka arwah, Selin seneng? Iya senang sih kayak punya teman aja. Kayak punya teman. Dan tadi katanya pengen punya adik ya? Iya. Iya, mudah-mudahan keinginannya tercapai ya. Mau tapi udah nggak mau katanya. Iya. Iya. Oke. Nah, pernah punya kejadian yang apa ya? Kejadian yang nggak bisa dilupain pada saat masak, pada saat syuting di mana tuh? Syuting di mana ya? Masak di mana tuh yang kejadiannya tuh bener-bener berkesan banget buat Selin. Selin nggak bisa Semuanya lupa. sih. Semuanya berkesan. Iya. Tapi kalau masak itu yang paling berkesan masak bareng teman-teman. Masak bareng teman-teman. Iya. Oh iya. Oh iya teman-teman, jadi Selin ini juga sekaligus ngajarin ya masak buat anak-anak yang autis gitu. Di mana itu ngajarnya? Di Biruku Indonesia. Waduh, jadi masih kecil sudah berprestasi, sudah banyak kegiatan yang positif, bisa support teman-teman dengan keterbatasan juga, ya, menularkan hobi yang positif. Nah, jadi buat kamu yang mungkin sekarang ini belum memiliki hal-hal positif yang bisa di-share sama orang lain, harus belajar dari Selin nih. Selin aja udah bisa ngajak teman-temannya untuk belajar masak sambil bermain ya. Itu hasil masakannya enak-enak tuh mereka. Iya. Enak, jadi langsung dimakan gitu. Sahabatnya Selin sekarang ada berapa orang? Sahabat, menurut Ain semuanya itu sahabat. Oh, menurut Selin semua itu sahabat. Oke. Film yang seneng ditonton, film horor apa film komedi atau kartun? Kalau Ain sih apa ya? Jarang nonton film. Film-film yang ceria aja. Oh, film-film yang ceria, nggak seneng Iya. film horor? Enggak sih, soalnya Ian agak takut. Oh, agak takut. Pantesan dari tadi nggak nanya-nanya ke Annabelle. Kata Annabelle gini, ya yang dipegang yang lucu-lucu terus, kita nggak ditanya, kan kita juga spiritnya cantik, kasih tahu mami gitu. Pengen ditanya si Ana. Nanti ditanya ya, hai Ana gitu ya. Kalau pas mau pulang kasihan dia nggak ada yang nanya. Dari tadi yang nanyanya yang lucu-lucu semua. Dia udah di atas udah nungguin gini, kirain mau ditanya, taunya enggak katanya. Iya. Nah terus kalau masak makanan kesukaan Selin sendiri apa sebenarnya dari semua makanan yang ada? Banyak sih. Favorit? Ada tteokbokki, Waduh. terus sushi, lagi ya, sate taichan, ramen. Iya, banyak pokoknya. Banget. Iya, tapi kamu nggak gendut ya? Enak, yang gendut mama ya. Mama yang nyobain masakan terus. Iya, jadi dengan semua hal yang udah Selin capai nih ya. Kan kalau buat Kafur itu umur 8 tahun tuh orang lain mungkin ya masih jadi anak sekolah aja gitu. Belum pernah muncul di TV, apalagi masakin buat orang-orang gitu ini loh masakan aku gitu. Jadi kalau Kak Furi bisa bilang Selin itu anak ajaib. Ya. Anak ajaib yang mungkin kalau dilihat di past life-nya pernah menjadi koki gitu. Jadi tangannya dia juga tangan ajaib. Kalau dikasih tahu satu jenis masakan atau dua masakan dia bakalan langsung paham dan langsung bisa bikin gitu. Nah, kalau kedepannya nanti kamu semakin lama semakin sukses gitu ya, kamu pengen bikin apa? Sekolah masakan atau apa? Sekolah koki? Ain pengen bikin restoran, tapi restoran itu ada tempat bermain, terus ada tempat buat les masak juga. Oh, jadi cita-citanya Selin pengen punya restoran ya teman-teman yang ada tempat les masaknya dan juga ada tempat bermainnya. Jadi itu betah gitu di situ. Buat anak-anak berarti? Apa buat dewasa juga bisa?
dewasa juga bisa. Iya kan, siapa tahu ya yang kayak Mami Furi kan nggak bisa masak, jadi bisa daftar gitu ya. Iya, bisa daftar ke sekolah masaknya Selin nanti. Nah, dari sekian banyak boneka nih tadi yang Selin lihat, yang menurut Selin ramah yang mana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Pertanyaan sulit. Yang pasti bukan Annabelle ya? Nggak juga sih. Oh, nggak juga sih. Iya. Pertanyaannya apa lagi ya nih? Sekarang Kak Fur yang bingung mau nanya apa lagi. Cita-cita udah, kesibukannya juga udah, ya. Nah, kalau mau bilang kan sekarang ini kan kemana-mana dianterin sama mama, ya. Jadi Selin ngerasa mama itu gimana? Bukan cuma sebagai orang tua, tapi juga ngedukung Selin gitu. Iya. Menurut Elin itu ya mami juga kayak selalu ada di samping Eyun gitu, jadi kayak kalau Eyun lupa Eyun bisa nanya gitu. Ya gitu deh. Jadi berarti Selin sangat bersyukur ya punya ibu yang mendukung, mensupport, nganter Selin kemana-mana. Kalau Selin lupa, ibunya bisa ngingetin ya. Iya, karena tanpa support dari ibu juga nggak mungkin Selin bisa sukses sampai sekarang ini, kan? Iya. Oh ya, udah pernah jadi dapat endorse apa aja? Makanan? Makanan, terus kayak tempat bakal gitu. Itu juga ada. Oh, ada. Nah, nanti dari hasil endorse, hasil syuting, uangnya mau dikumpulin buat apa yang lagi pengen Selin beli? Selin pengen ngebantu orang tua. Oh, pengen ngebantu orang tua. Pokoknya kalau intinya Selin ini apapun yang Selin lakukan itu untuk membahagiakan keluarga ya teman-teman. Jadi anak yang sayang sama orang tua pasti rezekinya juga bakalan mengalir terus seperti air. Ya Selin ya, makanya banyak berkah gitu. Nah, oke, pertanyaan terakhir nih. Kan Selin tadi sama Kak Furi disuruh pilih boneka dan akhirnya milih Mandy. Nah, perasaannya Selin setelah punya anak asuh seperti Mandy gimana? Dari tadi sampai sekarang nih, baru ceritanya teman-teman. Gimana perasaannya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi kayak dari dulu tuh kayak ada yang gimana ya, susah dijelasinnya deh. Kayak ada yang tapi gimana? Sekarang udah nggak ada gitu. Oh, Selin punya temen yang nggak kelihatan? Enggak. Terus? Gimana ya? Susah ngejelasinnya. Susah. Jadi kayak ada yang kurang, tapi apa ya gitu loh. Oh, itu kurang adik kan tadi. Gimana mamanya belum siap ya. Jadi seperti ada yang kurang. Iya, ya itu. Gitu. Nah, setelah ada Mandy, jadi kekurangannya udah ditutup. Iya. Oh iya, berarti seneng karena Mandy usianya 4 tahun, Selin 8 tahun, jadi pas ya, pas jadi adeknya. Iya. Ulang tahunnya tanggal berapa? 17 Januari 2013. 17 Januari. 17 Januari berarti apa? Capricorn ya? Gak pernah nonton ramalan zodiak kayaknya. Iya, biasanya orang-orang Capricorn itu memang orang-orang yang perfeksionis biasanya dan ambisius ya. Kalau nggak salah nih, kalau benar itu Capricorn, biasanya Capricorn itu ambisius dan perfeksionis. Kalau kerja harus benar, harus sukses kayak gitu ya. Tapi kalau ya Capricorn ya, jadi orang-orang Capricorn itu memang banyak sekali yang sukses ya, karena sangat
fokus dan juga ambisius dalam mengerjakan suatu hal gitu. Ya kayak Selin masih kecil, dia udah nggak tergoyahkan. Sekarang udah jadi little chef, nanti cita-citanya tetap pengen jadi chef gitu. Jadi kalau dulu anak kecil masih bingung ditanya cita-citanya pengen apa, kalau Selin udah tahu tujuannya nanti ke depannya mau jadi apa ya. Mami Furi ucapin terima kasih banget ya buat Selin udah datang ke sini ya. Selin pasti juga karena udah undang. Iya, pasti bakalan jadi the rising star ya. Kelihatan dari auranya, dari gaya-gayanya, gaya-gaya anak yang memang nanti bakalan menjadi anak-anak yang sukses ya. Oke, jangan lupa buat kalian semua yang sekarang masih nggak tahu tujuan hidup gitu ya, coba dipikirin dari sekarang tujuan hidupnya, cita-citanya, karena dengan adanya tujuan hidup ya dan cita-cita maka kita akan semangat dalam membangun kehidupan. Jangan kalah sama Selin yang baru usianya 8 tahun ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan tamu-tamu yang berbeda di Indigo Datengin Seleb ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, share, komen di YouTube channel Furi Harun dan Selin Asli. Selin Asli ya. See you, bye-bye. Bye.